Kalau tadi gue nyanyi itu gue merasa gue Justin Timberlake. Ini yang kecil tengah sini. Kok lega banget sih parkiran hari ini pada kosong? Kan udah pada mudik. Kok kita keluar belakangan nggak pernah dapat penghargaan apa-apa ya? Yang lebih-lebih gini, orang rumah gue nih, kan gue udah di calling sama Neneng besok ada brownies ya. Iya. Terus gue tadi bilang, mana baju brownies, naikin deh. Terus gini, hah? Udah nggak ada, semua udah pada libur. Hah? Udah libur, gue sampai telepon Neneng. Neneng emang masih ada brownies? Masih ada, orang rumah gue paling sok tahu, ngerti nggak? Karena menurut dia tuh udah pada libur. Iya, orang ada temen gue gini, besok open house. Iya, jam berapa besok? Sore. Oh, emang besok? Iya kan belum sidang limbat, gue kata. Besok berarti kita masih puasa kan, Wendy? Besok masih. Lu udah lebaran besok, lu kan kemarin puasanya duluan. Lagi di mana nih sekarang? Enggak kan kemarin puasa Iya, itu duluan. kan gue persiapkan kalau gue lebaran di Mekah gitu. Oh, ya. Lo. Ya. Judul ya. Udah. Judul hari ini judulnya adalah Ganteng doang, mana main? Kayak kita dong, berprestasi. Gak ada. Giliran kalau disuruh apa-apa, gue haji. Enggak, gue kemarin begitu gak? Kemarin. Kita kedatangan seorang Sempit penyanyi. ah! Lu yang narik. Hah? Kita kedatangan seorang penyanyi. Kita mau lebaran ya. Kita kedatangan seorang penyanyi cilik yang sangat multitalenta dan berprestasi. Siapa sih? Kita lihat tayangannya dulu, ini dia. Langsung kita panggil, ini dia Muhammad Syahran. Kalau kakak boleh tahu, itu penghargaan apa, adik? Ini penghargaan lomba solo vokal religi. Di Oh, mana? coba kasih lihat dong ke depan dong. Kasih lihat ke depan. Nah, mana? Nah, dia ngelurusin tuh. Oh, dia. Coba lihat, Nah. coba lihat. Ini. Awas pegang bawahnya. Piala. Oh, ini ada piala-pialanya juga loh di sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lo, satu, tuh. Awal lebaran. Wah, besok ya, Wo. Kata ibu Hari lebaran. ini mata air Cisauk nggak keluar, Wo. Besok ya, Wo. Ada berapa total piala sih yang kamu punya? Kurang Itu. Total. Wow, banyak banget. Ruben, Ayo. Hampir. Ruben, Ya. masih bingung lebaran nyari parcel. Tapi ini rata-rata kamu juara satu, juara favorit, juara satu. Emang yang paling berkesan buat kamu nih, semuanya pasti berkesan. Tapi yang paling berkesan buat kamu tuh yang mana? yang juara 2 di tingkat nasional lomba gambus. Oh, lomba gambus, Masya Allah. Lomba apa, Oma? Juara 2 tingkat nasional. Bukan ya? Oh, yang Bukan. ini ya? Iya. Oh. Dia tuh bukan cuma lomba nyanyi doang, lomba azan, kamu ikut juga ya. Terus ada Lomba ini ada gambus. lomba merangkai bunga.
Jadi Oh. total Ini hebat nih. Lomba perpanjang STNK. Ini keren. Keren. Lomba taat pajak. Beda. Nih sertifikat juga yang berikutnya ya. Ini partisipasi buat Transfest kemarin katanya itu. Total piala berapa piala total yang kamu? Iya, kan tadi kamu lagi di tayangan itu kan ada itu kan piala-piala banyak. Terus udah gitu ada toples kerupuk juga ya, Iya. yang di bawah ya. Mana itu? Gak usah ngebahas toples, Iya. piala aja. Berapa? Pialanya kurang lebih 60. Ya. 60 guys. Oke, berarti di rumah totalnya hampir ada 60 piala. Nih maaf, kalau Om Wendy ambil 30 berapa kira-kira? Tolong! Kenapa? Tolong! Wen, tolong! Jangan diinjek temen gua. Silakan duduk. Kamu kan sering lomba nyanyi. Kak Igun mau kasih pertanyaan buat kamu. Kalau kamu bisa jawab, Kak Igun kasih hadiah. Siap. Oke, kamu duduk. Tebak ini suara apa? Petok, petok, petok. Ayam. Salah. Petok, petok, petok. Ayam. Salah. Suara gue. Oh, berarti kalau petok-petok itu suara lo ya? Ya. Aku pengen Tapi tahu deh. lumayan kan buat jam 12.30 mah. Jam 12.30 Ella. Awalnya kamu suka nyanyi itu karena hobi atau dari kemauan orang tua sih? Hobi. Hobi. Ya, hobi. Nah, lagu apa yang pertama kali kamu hafal waktu dulu? Yang masih ingat? Keramat. Sama Oh, Keramat. Keramat Sentiong. Bukan. Tapi berarti kamu lagu-lagu klasik, lagu-lagu kelas-kelas festival yang kamu suka gitu ya? iya. Kalau main alat musik bisa? Belum sih. Masih belajar. Oh, Masih belajar sama belajar. Om Ruben. Om Ruben jago banget main Hah? alat musik. Bisa aku juga. Oke, selama belajar nyanyi diajarin siapa? Diajarin sama bunda, terus sama om ada yang suka ngajarin nyanyi juga. Oh, tapi kamu nggak pernah les gitu? Enggak. Oke. Jadi memang dia sebenarnya basicnya bisa nyanyi, cuma diarahkan. Tapi percuma juga lah temen gua anaknya demen nyanyi. Setelah les juga dia nggak bisa nyanyi tetep. Kenapa Wendy? Iya lesnya les kumon. Ya, sabar 2 hari Gak ada lagi. masalah, lumayan buat 12.45 ya. Iya. Lumayan. Tapi ada gak sih penyanyi yang menginspirasi kamu selain aku? Siapa? Coba. Selain aku. Abah Haji Roma Irama. Oh, Bapak Haji Roma Irama. Terus ada lagi nggak? Kalau yang ceweknya Bunda Lesti sama Bunda Rita Sugiarto. Oh, Bunda Kalau Lesti sama kalau Bunda Rita seangkatan Sugiarto. kamu, nggak ada ya penyanyi angkatan mereka ya? Iya. Nggak Seangkatan. ada lah masih kecil siapa. Semua juga yang Kamu umur berapa sekarang? suka ya. 13. 13. Kalau aku kan berapa? 16, jadi agak angkatan itu agak beda loh. Katanya kamu mau ikutan kompetisi dangdut yang di TV ya? Penasaran pengen coba gitu ya? Iya. Oke, tapi kita mau coba dulu dong untuk kamu nyanyi ya. Lagu apa ini sekarang? Gala-gala. Kalau kita ganti lagu apa? Jangan. Ini udah latihan. Ini udah latihan. Ya udah nyanyi gala-gala ya. Silakan mic-nya di situ. Silakan duduk. Jadi kamu ini aslinya dari mana sih asalnya? Asal dari Apa mic-nya taruh aja. Asal dari? Kabupaten Garut. Oh Garut, halo. Garut. Coba sapa dong yang ada di Garut dong. Halo Garut. Halo. Ya udah libur sekolah ya. Alhamdulillah. Udah libur. Nah kalau tanggapan teman-teman sekolah kamu punya suara bagus gimana sih? Gitu kadang ada yang mensupport, ada yang ya gitu. Oh, yang gitunya gimana sih? Yang menghina gitu. Oh, masa? Ya, karena aku suka nyanyi dangdut. Oh, apa mereka ngomong apa? Kalau dalam bahasa Sunda ya, Ya. kenapa nyanyi dangdut, teman lagu kolot. Oh.
Bilang sama dia, awas kalau ngetop minta foto ya, awas ya. Awas kalau aku ngetop kamu minta foto ya. Kamu bilang-bilang aku teman sekolah kamu. Tapi gini, karena sudah ada Syahran di sini, sekarang kita datangkan juri yang sangat terkenal akan cengkoknya yang ingin ngajarin kamu untuk nyanyi yang baik gitu ya. Kita panggil ini dia Duo King. Halo. Duo King. Diam ngapa sih Pak Haji? Kayak di kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Oma? Oh baik. Maaf kemarin telat di ulang tahun Betra ya. Iya, Duo King. Ini Duo Ya. King namanya ya? Ya, Duo King. King Kong. Ini kan ada Syahran. Dia lagi suka nyanyi. Ya, gitu. Mungkin ya. ada nggak sih masukannya, arahannya? Gak ada. Oh nggak? Lo kalau nggak ada lo pulang lah. Jangan dengarkan apa kata Jumbo. Nah, saya mau rambutnya kan rambutnya kayak Jumbo. Sedikit demi sedikit. Wow. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, Boleh. di mana kantor polisi? Kenapa? Kenapa mau ente tanya. nanya? Kenapa ente nanya kantor polisi? Tangan saya hilang, Pak Haji. Nah. Maaf, bajunya dipakai dulu bekas sesar ini. Set, sobek. Memang Bekas melahirkan. saya tuh lahiran dari samping. Beda, lu siapa? Dari Oma, si Wendy main pegang-pegang muka, gue mau lebaran, teh ada gue sholatin menyong gini. Gimana? Emang sampai ke muka-muka kan gua taunya hidung Ya doang. dorong ya kan nyambung Wendy. Kalau Gimana gua tahu? kok nyambut gue sholatin. Ini ada, Gua pikir hidung doang sama mulut. ini ada Syahran nih, ya kan? Ini kan mau ikut kompetisi dangdut. Nah, Duo King bisa kasih coba nggak? Coba Cengkok. cengkok. Ya coba aja audisi, ngantri. Tidak Masuk boleh. nggak, keterima nggak? Sabar. Lu pulang deh, lu repot deh. Oke. Maju ke depan. Bawa mic. Coba Ral. Ral lagu apa? Ah, Ral lagu apa? lagu instrumen coba. Lagu apa yang kamu suka? Bang Toib mana ada Ralnya? Piano aja. Bang Toib. Ah. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, abang tak
Nasi goreng. Cukup. Suara kamu harem. Ya coba King yang cobain ya. Coba King yang cobain ya. Nanti kamu bisa belajar sama mereka ya. Kita lihat coba yuk. Ayo coba lu. Coba lu. Ayo. Nih. Gue mau lihat Cari coba. saya ya. Bang Toi. Bang Toi. Bang. Kayak udah kalau sampai nyari. Bang, kalau sahur makan sop jangan lem. Kan suara saya mantap. Tadi kamu nadanya di mana? Coba kasih. Segitu. Naik lagi. Bass, Naik lagi. bass. Naik lagi. Naik lagi. Awas. Hati-hati. Kita mau lebaran. Iya. Ini kayaknya bajunya Nasar dari zaman SD kali ya. Jadi gua ngebul. Coba. Oke coba King. Ayo coba. Ayo tadi musiknya Bang Toyib. Bang Nunduk, ayo Bang Nunduk. Yo. Dia lu nyanyi, lu nyanyi. Toib, Toib ya, lu nyanyi. Nyanyi, lu nyanyi. Kan tadi suruh nyanyi. Suruh nyanyi. Bang Toib. Musik. Bang Toib. Mau kemana sih? Kata dia audionya mati, bohong lesong dia emang kagak mau nyanyi. Jangan kemana-mana tetap hiburan di Obrolan Manis. Hey. Sekarang kita kedatangan atlet basket yang gantengnya membuat netizen gemas. Siapa sih atlet basketnya? Kita lihat tayangan berikut ini ya. Ini. Langsung kita panggil. Ini dia bintang tamu kita, Galang Gunawan yang bukan Ivan Gunawan. Hidup di lapangan dengan penuh perjujuran, hempaskan bola yang panjang dong melangkah melayang sudah saatnya sekarang, hempaskan bola dalam keranjang dong. Gugi, batal ih. Gugi, lu ngapain? Gugi, lu nggak tugas juga di sini? Tahu lo. Kok kamu datang ke Brownies sih? Padahal aku rahasiain loh keberadaan kamu. Ruben jadi tahu deh. Nah, gue lagi. Tahu apa? Penakluk ring basket, Galang Gunawan 3 kali dapat penghargaan The Defensive Player of the Year Honor. Horor. Honor. Kita lihat fotonya ini dia. Wow. Defensive player tuh maksudnya kamu menyerang gitu ya? Enggak, Bertahan, apa sih? pemain bertahan. Pemain Penonton terbaik. berisiknya. Pemain bertahan terbaik. Bertahan tuh maksudnya di lapangan atau Yes, kamu yes, jadi di atlet selama ini bertahan? Oh, enggak di lapangan. Oh, jadi Di posisinya defense. Kan ada kalau option. lagi main basket tuh kamu Berusaha banget pengen tahu basket lu. kamu posisinya dia di bawah ring ya? Yes, jadi bikin lawan susah cetak skor. Oh, kalau dia juga suka di bawah ring. Apa ya? Tapi nungguin bangunan bocor gitu. Oke, penghargaan pertama dan kedua itu kapan tuh dapatnya? Itu pertama 2013, kedua 2015. Oh, 2015. Ya. Tapi Terus memang tahun kemarin 2020. setiap tahun ada atau? Setiap tahun ada. Oh, setiap tahun ada. Kalau kamu sekarang di grup apa? Jangan ngurusin orang, dia mau di mana juga urusan dia. Mau di mana? Mau di grup apa juga terserah dia, nyamannya dia jawab deh kalau kamu mau jawab tuh grup apa kata dia. Sekarang di klub Ransiba Bogor. Oh, di Bogor. Iya, Oh, besok. sama Raffi sama Gading. Oh,
Masih baik-baik aja tapi kelompok grupnya. Masih. Oh masih baik-baik. Semua orang banyak yang nggak baik sama lu. Oh. Nah, ini tuh termasuk penghargaan tertinggi yang kamu Punya. dapat ya? Atau masih ada yang lain? Ya ini salah satunya. Salah satunya. Iya. Karena memang melewati beberapa proses pilihan ya. Betul. Sampai akhirnya kamu 2 kali berturut-turut tuh dapat tuh ya. Enggak 3 kali sih, tapi 3 kali ya? rentang tahunnya berbeda. Oke. Berarti total udah berapa kamu dapetin itu? Kalau Defensive Player of the Year 3 kali. Wow. Itu masih penilaian yang cukup panjang loh. Tapi pertandingan yang paling berkesan sejauh ini saat berkompetisi itu apa? Pasti ada momen berkesan, setiap musim itu pasti ada yang berkesan sih. Oke. Tapi yang pasti yang final lah. Yang final ya. Oke, tapi pernah ngalamin hal trauma nggak? Maksudnya selama main basket kan cedera atau ada hal-hal lain gitu? Oh ya pasti. Di Pasti bagian? pernah sekali cedera parah di bagian ankle. Jadi ada salah satu ligamen yang putus. Ya gitu. Jadi waktu itu Berapa cedera lama pakai recovery-nya? kaki. Pakai Itu sekitar 3 bulan sih, 3 bulan 4 bulan. Ini kira-kira suka gini ya, foto jatuh kaki gitu ya? Iya, jadi kayak biasa kan kalau Ya, atlet- Nah kayak itu makanya kesleo gue tuh gitu. takut main kayak itu Wendy apa namanya? Pedal gitu-gitu gue takut. Ya nggak juga sebenarnya. kalau kaki gajah emang nggak bisa, bisa aja. Bisa. Main apa juga kalau nggak hati-hati mah pasti cedera. Iya, semua ada resikonya. Iya. Oke, ini kita reka adegan. Reka adegan yuk, ceritanya Galang. Ya lu reka adegan, dia tingginya segede gitu. Ceritanya Galang lagi latihan basket untuk kompetisi yang akan datang. Bentar, nih ringnya kayak begini. Misalkan gue lawan Galang. Galang mah ibaratnya cuma ngambil kopi, gue nggak ngangkat. Enggak Wendy khusus di sini, khusus yang ada di sini. Gue mau bukan gue sama Wendy yang main, tapi lo yang main. Ayo, lo main, ayo Galang. Let's go. Ayo, Benar. Mike. Lu jangan enak-enakan. Mike. Saat ini, ntar dulu bang. Oke. Saat sedang serius latihan, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai senior dalam dunia basket, yaitu Ruben. Ruben menantang Galang untuk adu skill mencetak skor terbanyak. Tapi ternyata Ruben curang. Dia meminta bantuan Jin dari luar negeri. Bukan kita juga. Ya. Nggak ada di Cina. Akhirnya Jin Igun malah kasih Galang permintaan untuk dikabulkannya. Ya udahlah. Ya udah kita coba aja. Iya. Wendy lo Ya. jagain ya. Ya, oke. Ruben bertanding dengan Galang. Ruben si pemain basket tertinggi di klubnya. Di klub lu. Jadi kebayang anggota tim yang lain bagaimana? Stop. Lu main basket bukan jemput Galang di lapangan basket ya. Ketika Galang sedang latihan, muncullah Ruben, si penakluk lapangan basket. Lu masih berani tanding gue? Galang berpikir Ruben mengajaknya bertanding basket. Ternyata Ruben menawarkan asuransi. Kalau pemain basketnya Ruben, Ya. paling kesian dia. Kenapa emang? Kalau si Galang keringetan, Iya. dia cuma kecium keteknya doang. Ruben, Gimana mau? Ayo kalau mau main nih. Ruben menantang Galang untuk tanding basket one Ayo, on Leng. one. Ayo, yuk. Lu duluan deh, gue gak enak. Keluar, defense. Let's go. Ayo lewatin. Awas gak? Diblok, saudara-saudara. Diblok dengan mudahnya. Masukin ke sini. Galang cuma kayak... Lu masukin ke sini. Ya, Makanya sebentar nih. Galang begini cuma kayak nyentuh temen. Lu kesini kayak mau benerin AC. Tinggi banget. Enggak, lo shoot aja deh gini. Lo shoot dari situ, shoot. ntar kena ke sono. Nggak apa-apa. Oma sini, Oma, biar giginya makin habis. Ya jangan. Ruben akan mencoba 2 point shoot.
Kelihatan banget gak pernah basket nih orang. Curang lu. Masuk. Ini nggak bisa. Coba lu bisa gak? Lu bisa, lu jangan ngatain orang. Bisa gak lu? Nggak. Kejauhan, Neng. Idih. Ladies and gentlemen, Ivan Gunawan. Oh, almost. Coba, Mau coba sekali lagi? nggak jangan. Galang, sini. Kok Coba kamu yang masuk. Coba kamu yang masukin, pasti enak. Coba. Masukin langsung aja ke sana. Galang. Hei, jangan dimasukin. Nah, dari sini. Gitu, Galang, gitu. Galang dari sini. Ho. Mas, Susah dia loh. koinnya habis nih. Ya. Udah 3 kali. Beli lagi ya. Oh, time zone. Ringnya pendek soalnya. Beli lagi ya. Woi. Ringnya pendek banget. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Wen, coba lu sebelah dia deh, Wen. Tinggi. Coba, Wen. Nggak, lu coba sebelah dia. Coba. Maaf lang lagi gue kurang enak badan. Takutnya lu. Gue lagi flu radang. Takutnya ketularan. Apa ngaruhnya flu sama nggak ngaruh? Takutnya ketular. Lu diam gini. Tinggi lo, bukan hidung lo. Lu ngatain gue, lu juga sama. Galang tuh berarti tingginya 190 ya? 194. Iya. Ini mestinya pageant male pageant nih bayar Galang gini nih. Disiapin ke internasional pasti masuk. Iya ya. 194 loh. Jangan seru band yang dikirim. Tahun ini mau ikutan juga. Kamu mau ikutan? Agak pageant Indonesia. Kamu ikutan? Iya. Oh, Gila ya. nanti ya. Elmen. Ngobrol-ngobrol Iya, sama Kak bagus. Igun. Harus kamu aku pilih. Iya. Kamu Nah, ini ntar aku miliki, berisik siapin. lo ah. Miliki tubuh kekar atletis Galang Gunawan juga aktif bagikan tips membentuk otot. Aku punya tayangannya, ini dia. Di Bogor, apa nama klubnya? Rasiba Bogor. Raseba Bogor. Jadi dia memang mesnya di Bogor gitu ya. Yes, di Bogor. Nah itu kok bisa punya waktu untuk bikin konten gitu? Ya kan paling waktu latihan kan paling pagi sama sore kan. Paling di sela-sela. Satu hari itu tuh wajib tuh 2 kali tuh. Ya biasanya 2 kali. Tapi kadang sekali juga. Oke, nah apa workout spesifik yang paling sering kamu lakukan? Yang pasti kalau aku nge-gym 5 sampai 6 kali seminggu. Ya, Tapi jadi kalau aku kayak bagi-bagi. kamu gitu sebagai atlet punya... Sebentar, ada lalat. Kamu sebagai atlet punya ini nggak asuransi kesehatan? Ada. Ada ya? Ada. Aku mau kasih tips, ada 4 penyakit kritis yang di cover sama asuransi ini. Oh ya, atur deh bulan. Ada bilin. Aku lagi sedih. Kak Igun belum bisa ngobrol sama kamu karena layarnya ada noda. Iya, benerin dulu coba layarnya. Yes. Oke. Iya. Oke, sabar ya. Sabar. Yes. Baik. Aku sedih. Kamu tuh lagi kenapa sih? Kok dari tadi kelihatan murung begitu? Ada apa? Coba cerita sama abang. Iya abang, abang nggak tuh? Jadi aku tuh tiba-tiba kepikiran nih sama orang tua aku di kampung. Ya namanya orang kan udah berumur ya, jadi suka ada keluhan-keluhan sakit kecil gitu loh Kak Igun. Aku tuh takut kalau tiba-tiba ada penyakit yang serius, kan pasti butuh biayanya tuh yang nggak sedikit, bisa bikin tabungan aku tuh jebol. Iya sih, kalau kayak gitu aku paham banget ya. Dan mungkin ini bukan hanya kamu yang ngerasain, tapi Manis juga ikut ngerasain. Tapi sekarang nggak usah khawatir ya, kamu tenang aja, Manis tenang aja. Karena sekarang ini ada asuransi yang namanya Shifa Essential dari Sun Life Syariah. Aku tuh baru denger deh, Shifa Essential itu apa sih Kak Igun? Nah, Kak Igun jelasin ya. Jadi Shifa Essential itu adalah asuransi penyakit kritis syariah yang dirancang khusus buat melindungi finansial keluarga dari resiko 4 penyakit kritis. Ya, penyakitnya apa aja sih Kak Igun? Nih, Kak Igun kasih tahu ya. Seperti stroke,
kanker, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Nah, jadi kamu ini nggak perlu khawatir soal biaya dan masa depan tetap berjalan sesuai dengan rencana, ya kan? Nggak bikin boncos tabungan kamu. Wah, serius nih ya Kak Igun ya. Tapi keuntungannya itu tuh apa aja sih? Biar aku tahu nih bedanya sama asuransi kesehatan yang lain. Nih, Kak Igun kasih tahu ya, keunggulannya tuh banyak banget ya. Dia itu bisa cover biaya perawatan penyakit kritis hingga 8 miliar rupiah per tahun. Ini termasuk biaya penunjangan seperti nutrisi dan juga psikolog. Plus ada lagi nih, santunan meninggal dunia sampai 400 juta rupiah. Dan gak cuma itu aja, kamu juga bebas memilih rumah sakit di seluruh Indonesia. Bahkan hampir semua negara di Asia kamu bisa juga pakai, ya kan? Ada fleksibilitas berobat ke luar negeri juga gitu. Nah, yang gak kalah unggulnya lagi, kamu tuh juga bisa double claim ya, bisa mendapatkan manfaat tunjangan sampai 50% walaupun udah klaim pakai asuransi kesehatan kantor. Gitu. Nih ada lagi nih, dan kalau kamu nggak klaim selama 1 tahun, mungkin sehat terus gitu ya kan. Nah, setelah klaim terakhir bakal dapat bonus tunai. Tuh, bayangin, jadi banyak banget kan benefitnya. Iya loh, beneran banyak banget nih keuntungan dari Shifa Esensial dari Sun Life Syariah ini. Aku tuh jadi pengen deh beli asuransi Shifa Esensial. Betul banget. Nah, manis yang ada di rumah juga jangan lupa ya untuk beli asuransi Shifa Essential sekarang. Dan lindungi finansial keluarga kamu dari resiko penyakit kritis. Salam Healthier Future Assurance Shifa dari Sun Life Syariah. Ikhtiar Anda dijaga dengan amanah. Manis, jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis hits. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Laura, thank you for sunshine. Kita kedatangan sosok inspiratif, dikenal sebagai aktor dan presenter dengan citra positif. Ini dia Mikdad Adausi, Zoe dan Zed. Malu dia, malu. Salim. Ini yang siapa namanya? Ini Zo, ini Zeb. Z. Oh, temanya ZZ semua gitu. Ini kenalin Om Zoro. Ada sini saya. Ya, silakan duduk. Neneng, lu banjir lu Neng Bola ya. bola basket. Bener-bener ya. Oh lo. Di tengah, apa? Enggak kan ada anak kecil, nanti takutnya nggak muat kan? Main basket. Nah. Dia diam, galang diam. Naik. Di tengah lu pada keluar deh, keluar. Di tengah kesibukan karir, Mikdad selalu menyempatkan diri untuk bermain dan quality time bersama anak-anaknya. Neneng cocok banget nih. Kita lihat tayangan ini dia. Apa sih momen paling berkesan saat bareng sama anak-anak? Kayaknya kalau lagi sama anak-anak ngapain aja berkesan ya. Maksudnya cuma ya kadang kita cerita-cerita. Tapi yang paling berkesan sekarang tuh yang paling dikangenin kalau lagi syuting. Sebelum tidur tuh dengerin cerita mereka. Yang makin gede tuh makin ada aja cerita-ceritanya tuh aneh-aneh gitu. Jadi mereka lagi ngoceh gitu kan? Iya. Mereka sehari-hari ya gitu ya. Itu sih paling dikangenin. Tapi kalau rutinitas yang sering dilakukan sama anak-anak apa tuh? Kita tuh paling sering berenang bareng ya Bang ya. Setiap kemana-kemana pasti mereka carinya kolam renang. Terus main bola sama main-mainan. Wah langsung ada. Di pinggir, ngapain ditengahin? Lo yang bikin sempit. Ada kolam renang. Terus? Ya main ini sih berenang paling sering sama anak-anak. Muter-muter berenangnya atau hanya satu lokasi aja gitu? Kita muter-muter, jadi kalau... Wen hampir gak ketangkep gambar.
Gue kayak ditabrak dari belakang, Wen. Lu jadi kayak... Apa sih, Gun? Sorry ya. Bentar. Lu jadi kayak paku di tengah triplek, tahu gak lu? Oke, kamu sering ajak anak-anak... Udah, tadi udah. Allahu Tuh, Akbar. sering Nggak banget. didengerin. Ini tuh lagi diajarin berenang. Terapi Suara kaki. aja kenceng lu. Terapi kaki. Ada bebek-bebekan tuh. Terapi. Ini buat reka adegan berenang. Lo ngerti nggak? Kapan lagi kaki kita digigitin bebek, Oma? Ikan. Coba spill dong tips bagaimana caranya biar tetap dekat dengan anak walaupun jadwalnya padat. Biar tetap deket apa ya? Kita jadi anak-anak lagi sih. Kadang kita tuh ada, tapi sebenarnya nggak masuk ke dalam dunia mereka. Jadi biasanya kalau pengen deket sama anak tuh ya emang bener-bener harus jadi temennya, harus masuk ke dalam dunianya gitu. Kalau enggak kita ada jarak terus. Kalau anak harimau gitu juga nggak sih? Ya, ada. Iya, gitu juga. Kalau Galang udah nikah belum? Udah, Punya anak berapa? 2 sama. 2, usia segini-segini. 7 sama 4. Berarti mirip-mirip dong. Iya. Ini 6 tahun, ini 3 tahun. Berarti anak lo kakinya panjang juga gitu, Galang? Tinggi juga? Lumayan tinggi sih. Oh, tuh makanya berarti Wendy berarti emang tergantung dari bapaknya ya, Wendy ya. Generasi pendek. Wendy, lu jangan ketawa. Kaki lu selonjoran aja masih lebih sopanya. Nah, lu masih lebih. Kalau Galang rebahan kakinya di sono. Iya. Orang kata gue mah koper juga muat. Buat tidur. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Mikdad mengantar anak-anak untuk pergi ke swimming pool. Oke. Wendy sebagai penjaga tempat swimming pool menasihati kalau tidak bisa berenang jangan maksa berenang karena di kolam banyak yang dalam. Banyak yang dalam karena Jago, Zoe dan Zebian ini berenang dengan tenang dan selalu dipantau oleh Mikdad. Ketika itu melihat Zoe dan Zebian aktif berenang, Igun ingin mencoba dan turun ke dalam kolam berenang. Tapi Igun lupa kalau dia nggak bisa berenang dan dia bawa baju ganti. Karena Igun ke swimming pool bertujuan untuk mengambil air kolam untuk dibawa mandi ke rumah. Oke, yuk siap ya? Ayo. Ini ceritanya mau berenang ya. Sini ikut Papis. Let's go. Sini. Suatu cerita di tempat di swimming pool. Ayo. Wah, siang-siang gini. Halo, selamat siang. Iya, permisi Mas. Mas. Kita ini mau berenang nih. Saya mau ajakin anak-anak saya berenang. Oh, saya dagang duren ini bukan. Lu emang penjaga, dagang duren. Boleh kan? Ya, Kita boleh kan? Boleh. Oke. Siap, ceritanya udah pakai baju berenang nih. Tapi bisa berenang nggak adik-adiknya? Bisa dong. Oh, mau jatuh. Mau jatuh, dipasangin jatuh. dulu ya. Sini. Tapi hati-hati ya, nih ada beberapa titik kolamnya yang lumayan dalam. Oh, dalam. Iya. Masa sih dalam? Ya, ini tapi ada pelampung kok. Ya. Wah, aman kalau gitu. Kalau yang jarak dekat ada pelampung, jarak jauh ada pelumpang, ya. Aduh, repot nih. Oke deh, ayo. Mereka pun mencoba. Kalau gitu kita berenang. Ceritanya ada berenang. airnya. Yeay. Ayo, abang berenang. Hati-hati. Nah, main deh. Berenang. Belum. Tunggu disuruh. Berenang. Hati-hati ya. Wah. Aman. Aman ya? Saya jagain dari atas, Pak, saya liatin. Oh iya, penjaga kolam renangnya dari Kalau atas. nggak datanglah seorang anak. Pak Wendy, apa kabar? Baik. Udah lama aku nggak berenang. Bentar, kamu kan masih kecil. Kamu masih kecil kan? Iya. Jalannya udah miring banget, saya perhatiin dari tadi. Laper ya? Iya, orang lapar kan jalannya miring. Pak Wendy, tapi saya hari ini nggak berenang ya. Mau ngapain? Saya cuma disuruh ibu ngambil air. Maksudnya? Ini ambil air kolam. Buat apa? Soalnya di rumah air mati. Kebetulan ada tamu dari Jakarta, namanya Pak Ruben. Mau mandi di rumah. Hah? Ya nggak bisa, ini air kolam renang. Nggak apa-apa. Ada favoritnya. Nggak apa-apa. Hah?
Yang penting Pak Ruben bisa mandi. Ih, Akhirnya Igun pun mencoba berenang dengan anak-anak. di dalam airnya ada favorit pemilihan pemirsa itu begitu. Ya itu udah favorit. Ya udah, tapi kalau gatal-gatal saya nggak ikut campur ya. Iya nggak apa-apa. Ini ada anak kecil lagi berenang. Ya udah biarin aja dia berenang. Kok biarin? Mas nggak berenang? Oh enggak. Jagain anak aja. Mau berenang juga ya? Iya. Nggak pakai baju berenang? Hah? Ya kalau saya pakai baju berenang mah. Pikir dunia. Saya pakai baju. Kalama datanglah Maoni. Yang ingin berenang bergabung dengan adik-adik. Hai, aku boleh berenang nggak? Hai, aku boleh berenang nggak? Bentar. Wendy kesal. Boleh berenang nggak katanya tuh? Pak Wendy. Boleh Ibu mau bisa. ngapain? Ibu udah berapa kali ya berenang di kolam renang ini? Pas ngambil napas, mangap. Ubin dalamnya kecongkel beberapa kali. Gimana Pak kalau kita main kuis? Main kuis. Iya, kita nyari gigi Maoni di air. Silakan duduk, silakan duduk. Ayo sayang. Duduk lagi, come. Ayo bang. Seru ya? Ya maaf ya. Oke. Sewanya habis ini. Habis. Iya. Makasih ya. Ya sama-sama bang. Ya sayang duduk. Maaf. Sini, Papa Mik, benerin. Dad, ajak anak-anak selalu tanamkan kebiasaan maaf-maafan sebelum tidur. Aku punya tayangan dulu ini. Dad. Tuh ada video tuh. Video apa tuh? Aku bikin salah. Lagi juga mau nanti ya bang. Ya Allah. Tidak mesti. Lucu banget sih. Itu kenapa begitu. nangis? Lo minta maaf sama gue. Ngapain? Mak-mak ribut begini nih modelannya nih. Jadi tujuannya apa sih kamu menanamkan kebiasaan maaf-maafan sebelum tidur? Iya biar apa ngajarin aja. Kadang mereka tuh suka misalnya ya berantem lah anak kecil. Cuma kita pengen ngajarin bahwa kalau kita nanti udah nggak ada tuh kan mereka cuma punya satu sama lain. Jadi kalau bisa ada masalah selesaikan, adik kakak tuh harus saling sayang gitu. Siapa yang sering minta maaf? Ini dua-duanya. Jadi kalau misalnya habis marah-marahan, kita sering tunjukin video mereka lagi bayi. Mereka tuh lagi bayi, saling sayang, saling peluk-peluk gitu. Jadi mereka sedih lagi kalau ditunjukin video kecil. Coba ntar malam kita lakuin ya, coba ya. Lo WhatsApp gue. Ya. Coba kita capture nih, nanti kita tayangin siapa yang duluan minta maaf ya. Ya oke. Kita lihat ya. Teleponan gitu, video call. Ya, Ketemu paling kalau kayak sebelah dia nangis-nangis. Nah itu harus sebelah-sebelahan. Iya. Gak bisa kalau video call sama telepon mah. Iya. Kurang berasa gitu. Iya benar harus ketemu kan. Langsung bertatap muka kan. Betul. Ada kontak fisik begitu. Terharu, itu teman-teman aku memang suka begitu biasa. Kan anak basket beda Lo ya. berarti jam berapa di rumah gue minta maaf? Gue juga malam udah di rumah. Jam berapa? 9. Ya udah berarti gue jam 10 soalnya gue minta maaf juga ke tempat Galang gak enak. Lebaran. Mau lebaran harus. Lebaran apa menuju hari yang Fitri. Habis dari rumah Galang gue ke rumah Fitri. Coba kita minta Zoe dan Zep, coba Zoe dan Zep kalau minta maaf ke ayah gimana? Kalau minta maaf ke papis gimana ngomongnya? Oh gitu. Terus kalau adek gimana kalau ngomong minta maaf ke papis? Mana suaranya ganteng? Gimana suaranya? Coba suaranya. Gimana kalau minta Denger maaf? dong. Kayak di video, mau denger? Gimana sayang? Kayaknya kalau di rumah mah rame pasti nih. Waduh, kalau di rumah rusuh terus. Terus ya. Tapi gimana sih perasaan kamu ini ngeliat anak-anak tumbuh dengan hal-hal yang positif? Deg-degan sih sebenarnya, maksudnya karena jadi ayah itu ternyata hal yang paling yang paling kita banggakan tuh ngelihat anak tumbuh, tapi juga sekaligus hal yang paling kita takutkan gitu. Takutnya mereka tumbuh terlalu cepat sampai kita ngelewatin momen itu, tiba-tiba mereka udah punya keluarga baru, teman baru gitu, terus kita dilupakan gitu yang awalnya di kemana-mana harus kita ajak, terus mereka nangis pengen ikut, nanti tuh ada momen sekarang mereka ada momen gak mau ikut, nah itu aja udah mulai deg-degan gitu, kayak sedih aja gitu. Jadi nggak mau ngelewati momen itu gitu ya? Oke.
Selalu pakai baju senada, kerap tampil kompak dengan sang anak saat berpergian Mikdad, Adausi menunjukkan kehangatan dan kebersamaan keluarga. Ini. Tapi kalau outfit senada gitu biasanya idenya siapa? Idenya mamanya. Mamanya. Mamanya biasanya yang ngurusin baju-baju nih, kayak hari ini juga udah disiapin semua sama istriku. Oke. Tuh Gun, kalau baju senada bukan... Bisa gue baju senada. Ya orang di tukang baju makanya dia bisa. Beda, kalau mereka kan senada. Kalau baju lu kan senaga, gede. Wendy bercanda. Wendy bercanda, Wendy. Ya udah. Ya, bikin apa itu? Oh. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis. Ngobrol aja cuma dikasih nasi kulit doang, jangan mau. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Bintang tamu yang hadir terima kasih banyak, sukses terus ya. Idul Adha izin ya. Belum, Sampai besok ketemu masih habis Lebaran. Besok masih ada lagi ya. Kita kembali lagi besok hanya di Brownies, obrolan manis. Hey, bye bye. Dan